PDIP dukung usulan Nasdem minta Gibran ngantor di IKN biar tak jadi rumah hantu. Udah ditunggu PSI, PSK. Ya, ini fenomena yang ada di IKN. Dan lagi-lagi Gibran diminta oleh Nasdem sekarang ini didukung penuh oleh PDIP agar Gibran itu wakil presiden pilihan Prabowo dan bapaknya ngantor aja di IKN biar tak jadi rumah hantu IKN-nya itu. Tapi memang sekarang di IKN sudah banyak hantunya, banyak tikusnya, ya banyak PSK-nya gitu kan. Nah, kalau Gibran bisa kerasan di sana, entah jadi hantu atau jadi tikus atau kumpul-kumpul sama PSK, ya udah biarin aja deh. Rakyat Indonesia saya kira nggak peduli dengan Gibran itu. Ya, ini memang nasib tragis IKN, bangunan dengan triliunan rupiah ya dimotori oleh Jokowi, tetapi tidak ada gagasannya, hanya nafsu saja supaya dia punya legasi, tetapi otaknya nggak dipakai, kekuasaan yang berbicara, akhirnya yang terjadi adalah mangkrak. Gibran diminta ngantor di IKN, Nasdem, biar kerja dan bermanfaat. Wakil Ketua Umum Nasdem, Saan Mustafa, menyarankan Wakil Presiden Gibran berkantor di IKN, bukan soal visi, tapi agar gudang gidang miliaran rupiah itu tak mangkrak dan jadi beban APBN. Nasdem dulu ikut mengesahkan Undang-Undang IKN, kini balik arah, menilai IKN belum siap jadi pusat kekuasaan, bahkan meminta moratorium pembangunan. Alasannya, infrastruktur belum matang, biaya terlalu tinggi, dan belum ada keputusan presiden yang sahkan IKN sebagai ibu kota. Nasdem pun menyarankan opsi ekstrem. Jadikan IKN ibu kota Kalimantan Timur saja, kembalikan Jakarta sebagai pusat negara, dan revisi undang-undangnya. Gibran diusulkan jadi pionir agar IKN punya denyut, tapi benarkah itu solusi? Atau sekadar akal-akalan agar proyek ini tak dicap gagal? KN belum rampung, fiskal berdarah-darah, dan politik makin ruwet. Apakah Gibran siap jadi simbol proyek setengah jalan? Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Pertama, jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah segera menerbitkan keputusan presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara, dan keputusan presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari wakil presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Jadi biar di IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan gitu. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN. B. Memungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Misalnya kementerian Komenko Polhukam, Komenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan. Dengan berkantornya wakil presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur termasuk Papua dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan. Cukup mengejutkan ya, usulan yang tidak terduga datang dari Nasdem yang minta wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu berkantor di IKN. Apa sih tujuannya? Ya, yakni agar gedung-gedung triliunan rupiah di sana tidak mangkrak dan menjadi rumah hantu. Itu alasan yang dikemukakan oleh Partai Nasdem. Ya, memang pemirsa sekarang sudah mangkrak. Biaya perawatannya 300 miliar. Dan itu uang dari mana? Indonesia itu kere banget sekarang negara itu. Ya, kere banget. Punya menteri namanya Sri Mulyani itu on-nya bukan main. Hanya 2 katanya yang bisa disampaikan Sri Mulyani itu. Pertama, mengemukakan tentang defisit anggaran. Yang kedua, berbicara tentang rakyat harus bayar
pajak lagi gitu loh. Ada dua opsi yang disampaikan secara resmi oleh DPP Partai Nasdem. Kebetulan saya hadir dan saya juga diberikan tugas oleh partai untuk memberi penjelasan ini kepada media. Opsi yang pertama adalah Partai Nasdem mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan keputusan Presiden terkait dengan IKN sebagai ibu kota negara. Kenapa Kepres itu harus diterbitkan? Karena Kepres itu adalah amanah dari Undang-Undang tahun 2022 tentang IKN. Aktif tidaknya IKN sebagai ibu kota negara dasarnya adalah Kepres. Nasdem lalu menyarankan melalui opsi pertama ini secara moderat, pengaktifan itu didahului dengan menugaskan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta sejumlah kementerian lembaga untuk kemudian berkantor dan beroperasionalisasi pemerintahan di IKN. Kenapa opsi pertama ini kami sampaikan? Karena satu, IKN itu telah menelan anggaran lebih dari 130 triliun dari APBN. Yang kedua, ekosistem infrastrukturnya itu sudah sangat bagus dan sudah siap menampung lebih dari 10.000 aparatur sipil negara untuk berkantor di IKN. Kalau kemudian Presiden tidak cepat memutuskan, maka infrastruktur yang sudah terbangun itu dana operasionalnya tinggi dan mubazir. Dan dengar-dengar kata sumber-sumber yang layak lah, bisa dipercaya, kalau ada duitnya Prabowo itu mau gunakan untuk MBG, bukan membiayai IKN. Dan karena itulah hampir bisa dipastikan IKN itu bakal mangkrak, ya, bakal mangkrak, ya. Yang memanfaatkan IKN lalu siapa? Ya ada ASN dan ada PSK. PSK sudah menjamur di sana, ya. ASN mungkin juga curi-curi pandang, kita nggak tahu. Ada rumah menteri yang bisa dipakai untuk transaksi sambil suruh jaga bersihin, ya, kamu bisa pakai ini gitu. Nah, kalau Gibran berserta anak buahnya taruh ke sana, mungkin agak rame. Ya, ada benernya juga Nasdem minta supaya minta Gibran di sana itu supaya rumah gedung-gedung triliunan itu tidak mangkrak, dan menjadi rumah hantu gitu loh pemirsa. Ya, tapi ya dugaan saya sih mangkrak akan banyak sekali. Sebuah usulan terduga datang dari Partai Nasdem yang meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN. Apa tujuannya? Yakni agar gedung-gedung triliunan rupiah di sana tidak mangkrak dan menjadi rumah hantu. Menariknya, usulan ini disambut baik oleh politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, yang tak lupa menyisipkan sindiran pedas untuk Jokowi. Usulan ini pertama kali dilontarkan oleh Waketum Partai Nasdem, San Mustafa. Menurutnya, menempatkan Gibran di IKN adalah cara paling efektif untuk memastikan adanya aktivitas di ibu kota baru dan mencegah biaya pemeliharaan yang membengkak sia-sia. Jadi biar IKN ada aktivitas dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak telantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN, kata San Mustafa dalam konferensi pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, dikutip Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Nasdem juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan keputusan Presiden Kepres tentang IKN agar pemindahan Gibran dan beberapa kementerian prioritas bisa segera terrealisasi. Usulan dari partai koalisi pemerintah ini mendapat lampu hijau dari politisi PDIP, Guntur Romli. Ia menilai ide tersebut sangat menarik dan mendesak untuk direalisasikan. Usulan yang bagus, akan menarik kalau direalisasikan, ujar Guntur kepada wartawan, Minggu, tanggal 20 Juli tahun 2025. Indonesia bukan hanya Jawa, apalagi Jakarta. Konon ibu kota negara sudah pindah ke IKN, maka urgen kalau Gibran berkantor di IKN, karena semua pemerintahan masih di Jakarta, presiden saja yang di Jakarta, sambungnya. Namun, Guntur Romli tak melewatkan kesempatan ini untuk menyentil pemerintahan sebelumnya. Ia mengungkit janji-janji Jokowi yang menurutnya diingkari, terutama soal pembiayaan IKN dan kereta cepat yang awalnya disebut tidak akan menggunakan APBN. Salah satu janji Jokowi yang diingkari sejak awal, katanya bangun IKN tidak pakai APBN, katanya bangun kereta cepat Jakarta-Bandung tidak pakai APBN, ternyata semuanya dilanggar oleh Jokowi sendiri, tutur Guntur.